Oke, halo teman-teman, selamat malam. Ini saya ngerekam suaranya pas malam hari ya. Terpaksa saya dubbing lagi ya, soalnya banyak suara sekiranya yang ikut rekam yang nggak saya butuhkan. Oke, kali ini saya dapat Lenovo IdeaPad 110 ya, kalau nggak salah itu seri laptopnya. Dia ada riwayat sudah ganti keyboard laptop 2 kali, dan sekarang dikeluhkan itu laptopnya sering slip. Nah, kondisi slip itu kondisi yang mana laptopnya tidak terpakai ya, jadi dia itu pakai daya seminimal mungkin karena memang tidak dipakai, itu wajar. Cuma yang jadi masalah adalah meskipun kondisi pakai, pas enak ngetik kata usernya, tiba-tiba dia langsung kondisi status sleep. Dan tentu saja kalau dibuat bangun atau wake up ya, dengan gerakan kursor atau keyboardnya itu responnya lama. Selain Windows 10, dia prosesornya N series atau Celeron, dan dia masih pakai hard disk. Kemudian setelah saya cek, karena dari pemiliknya itu juga sempat mungkin dikira ada masalah dengan keyboardnya, ternyata dari indikasi pertama tidak ada masalah ya di keyboardnya. Jadi saya cek langsung aja, dan setelah saya cek semua normal. Cuman pas saya mindah datanya ke C dan D, ternyata setelah hampir lebih dari separuh ya, tiba-tiba itu transfer datanya 0, kayak di tampilan video ini ya, yang teman-teman lihat. Saya tidak tahu ini pengaruhnya apa, sebabnya apa. Jadi karena itu langsung saya mau install ulang saja ya kalau kasus kayak gini. Saya sudah yakin ini pasti Windowsnya, tidak ada masalah di hardware-nya. Karena saya mindah datanya macet ya, itu bisa sampai sehari, padahal datanya sedikit. Ini dari C ke D yang diisi dokumen itu. Jadi saya putuskan untuk pakai multiboot ya, yang biasa saya gunakan untuk cloning maupun migrasi hard disk ya. Jadi ini sudah saya siapkan pakai flash disk yang saya gunakan, yang ada multibootnya. Udah, lanjut aja. Semoga jelas ya suara saya. Oke, ini flash disknya ya. Oke, tak pasang. Sebelum tak pasang flash disknya, saya reset dulu ya. Saya takut kalau ada virusnya. Ini Fn sama F11 ya untuk boot menunya, tanpa harus masuk BIOS. Saya pilih flash disk saya, posisinya pas paling bawah sendiri. Ini tampilan DLC bootnya. Saya pilih yang Windows 64 bit, Windows Live ya, ini Windows. Di beberapa proses video sengaja saya percepat ya, seperti loading proses Windows sama proses copy data. Oke, ini tampilan DLC-nya yang berbentuk GUI. Saya perbesar, saya pilih partition wizard ya, bebas ya, tidak harus itu, saya cuma terpisah itu. AMUI partition juga pernah saya pakai, sama aja, sama persis caranya, tidak ada bedanya. Tampilan softwarenya juga hampir mirip. Ini sudah saya sediakan SSD 240 GB ya, buat mindah harddisknya. Harddisknya itu 1 tera, tapi datanya tidak sampai ya. Bahkan 240 SSD saya itu masih sisa banyak. Kuncinya kalau teman-teman mindah data ya, yang kapasitas storage-nya besar ke kapasitas storage kecil, yang penting datanya tidak melewati
tempat hard disk yang mau dipakai untuk pindah datanya. Kalau hard disknya 1 tera tapi datanya kurang dari 100 GB, tapi teman-teman ada hard disk 320 GB buat mindahkan datanya, itu masih bisa. Ini saya copy penuh ya, tidak ada pengaturan khusus, langsung saya copy plug gitu saja. Nah, jadinya sama persis dengan partisi yang di 1. Lalu saya apply, kemudian yes. Nah, ini proses. Bagian ini tak percepat saja ya. Ini proses loading. Lalu lanjut ke ini dia sudah hampir selesai ya. Saya akhiri dengan OK. Kemudian saya matikan. Kalau sudah OK berarti datanya semuanya full dalam satu harddisk, sudah tercopy semua ke storage yang saya gunakan. Dalam hal ini saya pakai SSD. Lalu saya install ulang kayak biasanya, pakai boot menu juga, Fn sama F11 ya, kalau nggak salah, mohon diralat kalau ada yang kesalahan. Dari sini tidak ada yang khusus ya, karena saya sudah mindah datanya dan saya pakai Windows tipe MBR ya.
Jadi mau tidak mau saya hapus semua partisi aslinya di laptopnya. Laptopnya itu dia pakai GPT. Kalau teman-teman berbeda jenis partisi GPT dan MPR tidak bisa ya. Saya sudah sempat coba format partisi jenis ini, tidak bisa. Memang harus tak keluarkan dulu datanya semuanya dengan cara yang kayak tadi. Jadi ini saya hapusi semua ya partisinya. Saya hapusi semua. Kalau untuk kapasitas partisi C, D, E dan sebagainya sesuaikan dengan kebutuhan ya, karena ini cuma dibuat ngetik. Biasanya saya partisi tidak lebih dari 150 GB. Ini masih bisa dirubah selagi kapasitas harddisknya mencukupi. Ya, dari sini prosesnya cuma loading. Oke, dan ini sudah hampir selesai. Region dan sebagainya saya selesai. Sesuaikan. Nah, ini dia sudah selesai ya tampilan desktopnya. Itu saya pasang SSD-nya. Jadi saya siap untuk mengembalikan data yang saya copy tadi ke dalam laptopnya. Nah, ini terlihat dari transfer datanya lumayan cepat ya, nah kayak tadi. Ini saya copy bagi dua ya, yang pertama itu yang data D-nya, yang kedua itu yang DJ ya, di user, di dokumen and setting itu. Ini kalau tidak salah ada folder yang sama ya. Biasanya kalau saya nemu kayak gini tuh saya skip, saya checklist dulu, saya skip gitu. Dan tidak lupa setelah selesai saya biasakan untuk merubah nama partisinya ya, buat jaga-jaga kalau misal ulang
dengan kondisi partisi yang berubah ya, C jadi D atau D jadi semacamnya gitu. Jadi acuan saya partisi biar enggak bingung mana yang C mana yang D. Oke, sekian, terima kasih.